Pemirsa, kasus positif COVID-19 mencapai 5.000 lebih selama 2 hari terakhir ini. Kumulasi kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1 juta kasus. Varian-varian baru hasil mutasi virus SARS-CoV-2 sudah bermunculan. Inilah keseharian kita setelah pandemi melanda. Video call sering dipakai untuk menghindari pertemuan fisik. Hal yang sama juga terjadi saat kita menonton konser musik. Bahkan sampai wisata pun semua serba virtual demi menghindari penyebaran COVID-19. Yang pertama saya akan ajak Anda ke Amsterdam, Belanda, ke Rijksmuseum. Ini dia museumnya, koleksi yang paling terkenal. Salah satunya adalah lukisan dari Rembrandt, The Night Watch. Tapi bukan berarti semuanya bisa dilakukan secara online. Halo pemirsa, Anda masih work from home atau sudah bekerja ke kantor secara normal seperti saya? Ya maklum ya, namanya juga broadcaster. Tidak ada pilihan lain selain masuk ke kantor dan siaran dari studio. Nah, tetapi banyak juga di antara kita dan teman-teman yang harus beraktivitas di luar ruangan, bekerja, namun menggunakan kendaraan umum, tidak seperti saya misalnya menggunakan kendaraan pribadi. Tapi jangan lupa maskernya dipakai, cuci tangan yang rajin, kantongin hand sanitizer kemana-mana ya, dan juga jaga jarak apalagi kalau menggunakan transportasi umum. Jangan terlalu pede kalau sudah divaksin, karena vaksin hanya mereduce paparan virus tidak lebih berat ketika kita, nauzubillah min dzalik ya, terinfeksi. Ingat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah mengatakan bahwa pandemi ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Karena pandemi itu nggak ada yang selesai 1 tahun. Ini pasti selesai 5 tahun, 10 tahun. Semua pandemi itu nggak ada yang selesai 1 tahun. Secara ilmiah menurut saya. Apalagi sekarang sudah ada rencana untuk kembali dibuka bersekolah tatap muka mulai bulan Juli 2021. Terus terang saya sebagai orang tua cukup khawatir akan nasib anak-anak saya di sekolah ketika harus bertemu dengan gurunya, kemudian bertemu dengan teman-temannya. Karena data Satgas COVID-19 Nasional menyebutkan bahwa 14% dari total kasus di Indonesia itu adalah anak-anak. Apalagi di Jakarta juga ada data yang menyebutkan klaster keluarga itu menjadi salah satu penyumbang terbesar angka kasus COVID-19. Karenanya sangat penting untuk kita meningkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan, sanitasi di lingkungan kita untuk survive di tengah pandemi. Ya, saking pentingnya masalah kebersihan dan sanitasi di Indonesia itu bahkan menjadi perhatian khusus dari UNICEF. Saya akan ajak Anda, pemirsa, untuk berbincang dengan teman saya, Prita, dari UNICEF. Hi Prita, how are you? Good to see you. Good to see you too. Can you give me a short, general description regarding on the hygiene and sanitation in the latest issue in Indonesia? In terms of hygiene, the COVID pandemic really highlighted the issue of the lack of hygiene facilities and services across Indonesia. And we're not talking only about, key settings like schools, healthcare facilities. You have mentioned schools, and I bet you have already know that the Indonesian government will reopen schools on July. Yes. After Lebaran. Yeah. What do you think about it? So there is a school readiness checklist that every school has to fill up on a mandatory basis before the schools reopen. So a number of conditions, for example, ensuring that water, sanitation and hygiene facilities are in place in the schools. So there has to be clean toilets, separate toilets for girls and boys. And there has to be basic hand washing facilities with soap. With soap? Yes. Not the hand sanitizer. That too. Okay. So both hand washing facilities with soap as well as hand sanitizers have to be made available in schools. Right. About how to educate people regarding on the hygiene and sanitation in Indonesia specifically. Yeah. Where shall we start? Hand washing has to be made like a family activity, and children, if they learn this habit at a young age, then it becomes a lifelong practice. So it becomes like a habit, which will be. We can take this pandemic situation as an advantage to educate people. Yes. Right. Thank you very much, Prita, for joining us on 50 Minutes. Thank you. Bye-bye.
Oke, yo, thank you ya. Bye. Seperti saya yang sudah aktif di kantor bekerja, masih selalu memperhatikan kebersihan badan saya. Dulu biasanya kalau saya mengenakan jeans ini dicuci seminggu sekali. Sekarang mau tidak mau, setiap hari harus dicuci. Karena memang pakaian itu kan seperti kulit kedua kita ya, tempat semua bakteri virus bisa menempel. Bahkan penelitian menyebutkan virus itu bisa menempel di kain pakaian yang kita gunakan atau celana yang kita gunakan selama 14 hari. Nah, saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan teman saya, Dr. Dery, untuk mengetahui bagaimana caranya supaya kita tidak terpapar virus apapun dari pakaian yang kita kenakan. Der, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat-sehat. Dokter praktek baik, alhamdulillah. Praktek sehari-hari ke rumah sakit. Seberapa khawatirkah sih untuk seorang dokter ketika di tengah pandemi seperti ini? Oke, kalau misalkan kita sebagai dokter di rumah sakit itu biasanya kan udah ada hand sanitizer atau minimal cuci tangan, dan kita tentunya dibiasakan untuk cuci tangan terus. Dan tentunya nanti kita akan bahas gimana sih ketika kita pulang dari rumah sakit nggak membawa apa yang ada di rumah sakit ke rumah. Itu dia pakaian. Gue aja mungkin yang bukan dokter profesinya kerja di lingkungan kantor yang bukan sangat rentan terpapar, walaupun sama-sama rentan ya, itu udah benar-benar ganti semua, lepas semua. Harus seperti itu kah kita? Oke, kalau misalkan gue pribadi nih ya, sebagai dokter, setelah selesai jaga, nanti tuh kita mandi dulu. Sampai rumah bahkan mandi lagi? Kalau sampai rumah, kadang mandi, kadang nggak sih. Tapi yang tentu ganti baju, nggak mungkin pakai baju yang dari rumah ini lagi. Pasti baju rumah yang, ya dari rumah yang lebih bersih lah. Gitu. Karena bisa melekat ya bakteri, virus di fabrik bahan pakaian yang kita kenakan sehari-hari. Nah itu dia, jadi pentingnya bukan hanya kita mikirin, aduh dia virusnya nempel sini, nempel situ, tapi gimana kita menjaga diri kita untuk bisa cuci tangan, jaga kebersihannya, udah tau lah semuanya 3M dan 5M dan gitu ya. Jadi ya lebih ke untuk pencegahan lah ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong satu lagi soal disinfektan yang sekarang menjadi ngetren gitu. Kalau dulu sebenarnya udah ada ya, sekarang makin ngetren. Gua aja ada nih di kantong, nggak nyampe seminggu habis. Seberapa penting sih pakai cairan disinfektan? Overall untuk barang sih sebenarnya nggak apa-apa, kan itu nggak disalahkan untuk terlalu hati-hati untuk saat ini. Nah ini ya untuk meluruskan pandangan orang yang mungkin aja salah gitu antara hand sanitizer dan juga cairan disinfektan. Kalau sanitizer bisa untuk permukaan kulit kita, tapi kalau disinfektan itu untuk barang-barang termasuk pakaian kita. Oke, thank you Der atas waktunya. Sehat-sehat ya. Pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita betapa pentingnya menjaga kebersihan, terutama pakaian. Saya selama pandemi, apalagi pernah terpapar COVID-19 gitu ya, itu selalu mencuci semua yang saya kenakan setiap hari. Bahkan nggak hanya sekedar cuci, tapi rendam dulu air panas, dicampur deterjen, dicampur cairan disinfektan, dan kawan-kawannya. Tetapi hikmahnya adalah pandemi ini juga memaksa para peneliti researcher untuk bisa berinovasi lewat teknologi. Oke, sekarang saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat perbedaan kandungan disinfektan dari beberapa produk deterjen. Sudah ada teman saya, Mas Bondan dan Mbak Mici yang akan melakukan uji cobanya. Mbak Mici, Mas Bondan, silakan. Terima kasih Pak Wahyu. Saat ini kita akan menguji ada atau tidak adanya kandungan disinfektan pada produk deterjen, laundry disinfektan, dan Soklin antisep menggunakan test kit Hydrion. Tes kit Hydrion mampu mendeteksi kandungan hidrogen peroksida atau H2O2 yang merupakan kandungan utama disinfektan yang mampu membunuh virus, kuman, dan bakteri. Kita akan melakukan percobaan pada ketiga produk ini, yaitu produk deterjen, laundry disinfektan, dan Soklin antisep. Pertama-tama, kita akan timbang sejumlah 3 gram masing-masing produk ke dalam beker. Kemudian, kita akan mencampurkan 200 ml larutan ke dalam gelas beker yang sudah berisi masing-masing sampel produk. Selanjutnya, kita akan mengaduk semua sampel selama 1 menit agar larut dengan sempurna.
Selanjutnya, kita akan menguji kandungan disinfektan pada sampel-sampel produk. Kita celupkan bersama-sama selama 1 detik. Kita akan melihat kandungan disinfektan pada produk menggunakan alat bantu dari test kit. Perubahan warna indikator menunjukkan banyaknya kandungan disinfektan pada produk. Sampel deterjen X 0 ppm, tidak mengandung disinfektan. Sampel laundry disinfektan 500 ppm, mengandung disinfektan. Soclean Antisep mengandung 1000 ppm dan mengandung disinfektan. Terbukti, Soclean Antisep memiliki kandungan 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan sampel laundry disinfektan. Untuk tahu bagaimana cara kerja disinfektan, kita kembalikan ke Mas Wahyu. Terima kasih. Oke, Mbak Yohana, jadi dengan adanya deterjen Antisep ini, kita nggak perlu repot-repot lagi ya? Biasanya kan sekarang ibu-ibu tuh kan nyuci pertama dipisahin antara luar, pakaian dari luar sama yang di rumah. Kemudian disiram air panas, kemudian ditambahin desinfektan dulu, baru dicuci pakai deterjen. Nah, semuanya itu jadinya udah nggak usah, Mas. Jadi dipersingkat, langsung pakainya 1 Soclean Antisep aja. Karena sudah ada disinfektannya. Sudah ada disinfektannya, betul. Jadi cara kerja si disinfektan ini ngeblend dengan deterjen itu? Iya, bagaimana? Betul. Jadi teknologi yang kita gunakan itu sebetulnya teknologi yang paling terbaru. Di dunia ini tuh baru ada di Amerika, di Eropa, dan di Jepang. Jadi kita pertama kali di Indonesia. Wing sendiri itu butuh sekitar 1 tahun untuk mendevelop formula yang sampai benar-benar stabil. Jadi untuk membentuk si disinfektan dalam bentuk powder ini tuh teknologi sebetulnya sangat sulit gitu. Oke. Tapi memudahkan, yang penting kan resultnya itu ya. Akhirnya nanti memudahkan tentunya untuk konsumen. Kalau saya karena apa ya? Perspektifnya selama ini kalau pakai sanitizer, disinfektan itu kan baunya alkohol banget, menyengat. Iya, khas bau desinfektan ya. Nah, kalau untuk Soclean Antisep ini nggak usah khawatir karena wanginya tuh fresh banget. Fresh dan juga tahan lama. Nggak merusak pakaian ya? Iya, jadi sama sekali tidak merusak pakaian. Bahkan menjaga warnanya. Warnanya itu akan tetap cemerlang. Oke, jadi nggak usah khawatir dengan merusak kualitas warna atau fabriknya ya? Iya, betul. Karena kandungan disinfektannya itu tidak merusak ke warna kain ataupun ke bahan kain. Sama sekali tidak merusak. Iya, karena kalau hand sanitizer itu kan sampai 70%. Apakah harus setinggi itu juga kandungannya atau bagaimana? Oh, tidak. Kita semua udah disesuaikan yang cocok untuk pakaian dan aman. Oke. Ya. Jadi cara kerjanya ini bagaimana, Mbak Joanna? Iya, jadi Soclean Antisep ini kan kita punya teknologi namanya Auto Active Power. Auto Active Power ini sebetulnya apa sih, ya kan? Auto Active Power ini adalah hidrogen peroksida. Jadi bekerja ketika menyentuh air, dia tuh melepaskan oksigen dengan cepat sekali dan sangat banyak. Itu menyerang virus sampai si virusnya itu teroksidasi dan mati. Itu cara kerja daripada si desinfektan atau Auto Active Power dalam si Soclean Antisep. Ini belum terkena putaran mesin, baru terkena air aja dia sudah? Iya, langsung bereaksi, Mas. Langsung bereaksi ya? Jadi oksigennya itu lepas dari si hidrogen peroksida itu ketika ketemu air, dia nyerang virusnya teroksidasi dan mati. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah repot-repot lagi, karena biasanya kan Parno dicuci sampai 2 kali, udah pakai mesin, dicuci lagi pakai tangan, dicuci lagi pakai mesin. Nggak perlu serempet itu. Perlu lagi, perlu lagi. Oke, harganya affordable kah? Bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat atau bagaimana? Iya, pastinya. Karena visi dari Wing sendiri kan menghadirkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi pastinya kami ingin masyarakat Indonesia bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan produk-produk kami. Jadi harganya terjangkau, Mas. Nggak usah khawatir lagi akan terbawa tuh virus-virus bakteri dari luar rumah, karena sudah ada deterjen Antisep ini ya. Joanna, terima kasih sudah bergabung di 15 Minutes. Ya, terima kasih, Mas. Thank you. Thank you. Oke, ini baju-baju saya buat siaran kalau di kantor ya. Jadi sudah dicuci, kemudian sudah disetrika, sudah higienis dan terjamin kebersihannya. Jadi memang pandemi ini mengajarkan kita untuk bisa terus belajar memperhatikan diri kita, kebersihan di diri kita yang melekat di tubuh kita dan juga lingkungan kita, agar kita juga bisa memproteksi diri sendiri dan juga keluarga di rumah. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Metro TV